di Serang ini kan begitu, walaupun padat tapi belum begitu ini ya. Jadi kita lancar. Baik, Alhamdulillah. Jalurnya jauh cepat juga gitu. Pak Yani juga dari rumah? Tidak, kita dari kantor tempat kerja. Luar Kebetulan biasa. tadi dijemput, kebetulan berdekatan di KP3B, jadi cukup lancar. Baik, luar biasa. Nah, ini pemirsa Sultan TV, ini hari ini kita akan bahas mengenai peran dan tugas PMI bagaimana sih di masa pandemi seperti ini. Dan kebetulan sekali tadi juga Hani sudah sampaikan bahwa hari ini adalah Hari Palang Merah Indonesia, se-Indonesia ya Pak ya, se-Indonesia. Dan ini Hani ucapkan selamat ulang tahun. Ini ulang tahun dari yang mana ya? Betul. Ada ulang tahunnya. Dan Hani juga kita akan bahas sebelum ke situ. Hani ingin tahu terlebih dahulu mungkin dari Pak Denny dan juga Pak Yani, karena sekarang kan lagi di masa pandemi ini, aktivitasnya atau mungkin kesibukannya nih, kalau dari Pak Denny seperti apa, Pak Yani juga seperti apa, aktivitas kesibukan seperti apa nih Pak? Baik, aktivitas saya pribadi di masa pandemi ini selain melaksanakan tugas keseharian, tanggung jawab sebagai seorang bapak, kepala rumah tangga, seorang suami, ya kami pun dengan teman-teman di PMI mempunyai tugas tambahan. Gitu. Yaitu di mana tugas tambahan itu ya kami konsentrasi membantu pemerintah Kota Serang menangani wabah pandemi bencana COVID-19 ini gitu. Kami PMI Kota Serang di awal tahun ini, di awal bulan-bulan begitu Kota Serang wabah itu masuk Indonesia, kita sudah mulai konsentrasi. Nah, begitu Kota Serang sudah masuk, ada yang terinfeksi, ya kita udah benar-benar di situ mengeluarkan segala pikiran. Jadi selain melaksanakan tugas keseharian, kita pun konsentrasi di PMI dengan teman-teman, gitu, pengurus dan relawan serta para staf di PMI. Baik. Nah, itu Pak Denny juga ini berarti lumayan kesibukannya ya Pak ya, setiap harinya juga Lumayan. itu Pak ya, di PMI juga aktif karena sebagai wakil ketua juga. Kalau Pak Yani sendiri seperti apa nih kesibukannya Pak? Ya, keseharian saya biasa di rumah tangga, biasa sepulang kerja, dan kami kerja di provinsi. Kami di masa pandemi di provinsi karena jabatan kami fungsional auditor, ini tidak ada WFH. Kami bekerja setiap hari karena walaupun di masa pandemi pembangunan harus kita awasi dengan baik. Di sisi lain kami sebagai sekretaris PMI Kota Serang sejak bulan Februari, ketika Desember kita mendapat kabar dari WHO bahwa ada virus COVID-19 dari Wuhan, ini kita sudah Zoom meeting dengan WHO dan Palang Merah Internasional serta Palang Merah Indonesia terkait dengan persiapan kita mengantisipasi, sehingga di bulan Maret kita sudah menyusun namanya rencana kelangsungan layanan PMI. Itu sudah ada standarnya dari pusat, dan kita langsung bergerak jauh sebelum dibentuknya Satgas di tingkat Kota Serang. Jadi kita sudah prepare sebetulnya. Kita sudah prepare, kita sudah susun RKL atau kontinuitas bisnis plan Palang Merah Internasional, baik pada posisi hijau normal, kemudian pada posisi kuning atau waspada, atau pada posisi merah, oranye dan merah seperti saat ini terjadi, kemudian sampai dengan posisi kita zona biru, artinya terbatas karena tidak terkendali gitu kan, sampai nantinya ke masa pemulihan atau kondisi zona abu-abu. Jadi PMI sudah merancang itu semua harus bagaimana dan ngapain gitu. Kita sudah persiapkan itu. Sudah dari jauh sebelumnya sudah kita siapkan. Kita sudah tetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua PMI Kota Serang pada akhir Februari lalu. Baik, luar biasa sekali Pak Denny dan juga Pak Yani, ini tentunya punya aktivitas dan juga punya kesibukannya masing-masing ya Pak ya. Dari PMI juga walaupun di masa pandemi juga mau tidak mau ya memang harus terus berikan pelayanan dan lain sebagainya. Sesuai dengan moto kita, PMI selalu bantu. PMI selalu bantu. Selalu bantu. Jadi kita harus siap. Siap. Dengan moto itu. PMI selalu bantu. Selalu bantu. Dimanapun kondisinya apapun harus selalu bantu. Seluruhnya ya. Seluruh PMI se-Indonesia harus selalu bantu. Luar biasa sekali nih. Motonya bagus sekali. Harus siap kapanpun dan dimanapun. Benar sekali. Makanya PMI selalu bantu. Jadi kita harus siap nih, karena selalu bantu.
Oke, dari Pak Denny juga Pak Yani juga ini kan punya kesibukan masing-masing. Tadi juga disebutkan bahwa Pak Yani juga harus bekerja di rumah, mengawal dan lain sebagainya, begitu kan ya. Pak Denny pun begitu. Dan ini juga walaupun di masa-masa yang seperti ini gitu ya Pak. Nah, ini juga mungkin jadi pertanyaan juga karena kita hari ini kan akan bahas mengenai tema mengenai PM ini Pak ya. Peran dan tugas PM itu seperti apa sih? Kemudian di masa pandemi itu bagaimana sih kegiatannya? Terus apa sih yang harus dilakukan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini sebelum ke arah situ nih mungkin Pak ada penjelasan terlebih dahulu untuk pemirsa Sultan TV di rumah, apa sih PMI itu? Bagaimana sih sistem kerjanya gitu? Mungkin dari siapa? Mungkin dari Pak Denny dulu nanti bisa ditambahkan sama Pak Yani. Oleh Pak Yani. Silahkan. Baik, terima kasih pemirsa Sultan TV, sedikit menerangkan apa sih itu PMI. PMI itu Palang Merah Indonesia, organisasi yang konsen menangani kepalang merahan. Tugas fungsinya yaitu ini banyak tugas fungsinya. Nanti tolong Pak Sekum tambahin ya. Pertama, kita membantu pemerintah dalam hal menangani bencana yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Kita PMI Kota Serang pernah melakukan itu gitu. Waktu gempa di Lombok kita ke sana. Gempa Palu pun kita kirim ya relawan. Kalau gempa di bencana di Banten sendiri pasti itu kan, sudah pasti itu kita pasti turun. Gempa Aceh, tsunami Aceh, gempa Gunung Merapi meletus kita. Ini salah satunya. Terus PMI juga membantu pemerintah menyediakan memfasilitasi keberadaan darah, gitu, darah di wilayahnya masing-masing ya. Terus PMI juga membantu pemerintah dalam hal ini membuat kita kan ada unit PMR ya, yaitu berarti SDM, menyiapkan SDM untuk generasi muda yang di kemudian hari kita membutuhkan mereka untuk menjadikan sebagai relawan gitu. Mungkin diantaranya itu nanti Pak Sekum menambahin ya untuk apa sih itu PMI khususnya nanti di Kota Serang juga seperti apa, karena PMI Kota Serang sendiri baru berumur ini 10 tahun. Baru 10 tahun ya, karena kita sebentar lagi mau ada pemilihan ini. Tapi alhamdulillah walaupun 10 tahun kita sudah bisa bergabung bersama dengan PMI daerah dan PMI kabupaten kota lain di Provinsi Banten. Tuh. Kalau PMI se-Indonesia umurnya berapa nih Pak? Sama dengan Indonesia Merdeka. Oh, luar biasa. Ya, sama usianya, karena itu digagas oleh Muhammad Hatta pada saat itu setelah merdeka. Baik. Dan PMI itu harus ikut, kalau di ini kita punya logo kita ini Palang Merah ini. Ini logonya sebenarnya logo kepalang merahan ya. Internasional pun begini sebenarnya. Kalau internasional pun begini. Kita ini kalau di situasi perang ini kita punya perlindungan. Dengan logo ini kita tidak akan ditembak oleh musuh. Ada logo itu karena kita PMI juga tidak mengenal mana yang lagi perang, mana musuhnya. Kita harus netral. Siapapun itu korbannya kita harus bantu. Gitu, kedua pihak sedang perang, mana korbannya ya kita harus tolongin itu. Itulah PMI. Nah, baik. Ada tambahan mungkin dari Pak Yani, apa sih PMI itu? Ya, dasar dari tugas Palang Merah Indonesia ini itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018. Jadi di sana sudah diatur, tadi sudah disebutkan oleh Pak Wakil Ketua, di antaranya tadi penyediaan donor darah, kemudian pendidikan relawan, kemudian kita membantu korban perang baik di dalam negeri maupun di luar negeri, penanggulangan bencana baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kemudian juga hal-hal lain, tugas-tugas lain yang diberikan dari pemerintah. Jadi apa yang tidak dilakukan atau tugas yang dilakukan pemerintah, maka itu bisa dilimpahkan ke PMI. Salah satu contoh, beberapa tahun yang lalu banyak asal negara luar yang terdampar, ya kan? Ya kan, terdampar, mereka cari suaka gitu kan di Laut Banten. Nah, maka itu tugas kami untuk menolong. Jadi tadi menolong korban apa saja, korban bencana dan sebagainya kan, itu tentu peperangan atau bencana. Intinya di sana. Seperti halnya saat ini kami diberikan tugas oleh Satgas Kota Serang untuk penanganan COVID-19. Nah, tentu dengan protokoler dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Palang Merah Internasional, kita selalu siaga dan selalu siap untuk melakukan itu, apa yang diperlukan pemerintah.
Luar biasa nih, Hani juga ini baru tahu nih ya. Kalau Hani kan taunya gini lah, kalau dulu sering sekali di kampus nih ya, ada mobil PMI gitu, donor darah, donor darah. Itu salah satunya itu. Salah satunya kan ya, donor darah. Terus juga ternyata pas jauh ada teman yang ternyata juga dia ikut kerelawanan gitu. Nggak paham Hani maksudnya apa. Cuma saya di PMI katanya, saya relawan PMI katanya gitu. Oh, oke, mungkin kayaknya itu untuk membantu transfusi darah atau seperti apa gitu kan pas awal-awal. Ternyata PMI punya peran dan juga tugas yang cukup signifikan untuk membantu pemerintah begitu Pak ya. Ada banyak relawan pun terbagi dari berbagai macam disiplin ilmu dan ini kemampuan ini. Ada relawan yang khusus dia di dapur umum. Oke. Oh. Dia harus punya ilmunya itu. Ada relawan yang di PP pertolongan pertama. Ada relawan yang di ini evakuasi, tim evakuasi. Ada relawan yang di RFL ya, yang tadi Pak Yani bilang tadi. Restoring itu relawan itu ada berbagai macam disiplin ilmunya. Tidak serta-merta bahwa ini relawan tidak bisa. Sekarang kalau di tempat pengungsian, kira-kira kita punya relawan di dapur umum ditugaskan. Dia harus tahu ini pengungsi nih. Jumlahnya ada 400 orang. Kira-kira masaknya ini supaya tidak mubazir, masaknya berapa nih? Berasnya berapa? Ini berapa? Karena punya disiplin ilmu, jadi dia nggak mubazir, masak segini, ini segini. Gitu. Terus yang di tim evakuasi di tempat lagi mencari, kayak kemarin di mana di tsunami kemarin, kita turunkan tim evakuasi juga kan? Itu turun. Kalau orang yang nggak paham kan, dia nggak ngerti situasi bagaimana mencari ini segala macam. Masing-masing punya disiplin ilmu kita ini di PMI. Dan minimal dari relawan itu minimal harus bisa menguasai disiplin ilmu. Ya, harus itu. Karena kita selalu mengadakan pelatihan terus ya Pak Yani. Setiap tahun. Ada pendidikan relawan ya? Ada kompetensi untuk spesialisasi keahlian. Jadi ada kompetensi, jadi walaupun relawan tidak digaji, tapi kita harus memiliki standar kompetensi internasional. Tidak dikasih ada 11 spesialisasi ya, yang harus diikuti oleh relawan. Yang pertama asesmen. Nah ini tugasnya ketika bencana mereka pertama yang turun. Dia mendeteksi, mendata apa yang terjadi, kemudian korban di mana lokasi yang strategis untuk evakuasi dan sebagainya. Nah, baru kemudian ada tim tadi yang disebut tim evakuasi. Nah, setelah asesmen turun, tim evakuasi turun. Nah, ini mengevakuasi mana yang darurat, mana yang tidak terlalu darurat. Itu ada standarnya di Palang Merah Internasional, ada standarnya. Nah, baru kemudian kami turunkan tim dapur umum, tim PSP, psikologi support program, ya kan? Karena yang PSP ini tugasnya untuk menghilangkan sindrom. Kan di tempat bencana, orang pasti sindrom, ketakutan dan sebagainya. Itu ada tim khusus PSP. Jadi psikologi support program namanya. Biasanya gitu. Guru kita ya, guru PAUD, ustadz itu kita didik kompetensinya gitu. Kemarin kita bawa berapa itu, bawa empat ya di sana, 4 orang itu 2 guru, ini PAUD, 2 lagi ustadz. Jadi mereka di sana ini dikumpulin anak-anak itu pagi-pagi sampai siang diajarin, sorenya diajarin ngaji hingga mereka melupakan. Biar lupa tentang musibah yang menimpa. PSP namanya, psikologi support program. Setelah itu baru ada lagi, nanti kita turunkan lagi tim RFL, Restoring Family Link. Kan di tempat bencana itu keluarga pasti terpisah. Anak cari ibu, istri cari suami, gitu kan. Keluarga cari keluarga yang lain kan, gitu kan. Nah, itu ada lagi tim Restoring Family Link. Itu yang menyatukan perpisahannya si korban tadi. Luar biasa sekali. Ada tim pertolongan pertama itu ya harus siap ya, di mana di sana ada yang perlu ada bantuan, orang barusan jatuh langsung pergi gitu. Tapi yang paling utama tadi itu yang pertama, tim asesmen, dia harus paham betul ini bencananya tingkat apa, nanti tempatnya di mana, markas kita harus di mana supaya bisa terjangkau tapi aman, kita harus koordinasi dengan siapa. Nah itu asesmen itu harus mendeteksi hitungannya. Biasanya ya orang-orang itu kerjanya di ini bagian ini namanya tuh kayak Pak Yani nih. Tukang nyatat gitu tuh, tukang hitung itu biasanya mereka di situ. Survei lah ya. Tim surveyor gitu.
biasanya. Jadi Lalu nanti ada tim kesehatan, ada tim pertolongan pertama, ada tim dapur umum, ya kan, banyak sekali sebetulnya. Jadi di bencana kita sudah ada tim yang memang punya spesialis. Tahani pun bisa jadi relawan. Bisa. Siapapun itu. Bisa Boleh. menjadi relawan. Kalau Tahani bisa masuk lah di PSB itu. Ya, bisa. memberikan apa ya? Psikologis ke teman-teman ini karena punya keahlian ya. Ya. Bisa menghibur, bisa komunikasi, nanti kumpulin gitu tuh. Kita sering di tempat bencana gitu kan, akan terasa apa ya? Kita akan ada rasa kepuasan tersendiri begitu orang yang kita bantu tersenyum gitu. Dan bahkan kita juga akan merasa sedih pas kita pulang, kita pulang ya. Kita pernah ditangisin satu kecamatan. Iya, ditangisin satu kecamatan. Sama berpisah. Kagak mau berpisah. Saking gak mau Nggak mau berpisahnya berpisah. dengan PMI. Gitu. Luar biasa peran tugas Ya. fungsinya ini kompleks sekali dan banyak Betul. sekali, karena ini juga sepertinya kayak apa ya, tangan kanannya pemerintah gitu. Ya harus banget Harus, gitu. Untuk harus. kayak kalau tidak ada PMI seperti apa gitu kan? Tidak bisa dibayangkan Betul. kalau Karena tidak mitra ada kita juga kan. pemerintah. Betul. Mitra Dinsos, pemerintah. Dinsos, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kita tuh mitra kita itu. Itu selain Kementerian Agama. Oke. Gitu. Baik, Itu luar mitra biasa. kita. Nah, kita akan bahas nih Pak, kondisi sekarang di masa pandemi seperti apa, nanti bagaimana sih apa yang harus dilakukan masyarakat juga, kemudian PMI juga seperti apa, tapi kita harus break dulu ya Pak ya. Siap. Baik, jangan kemana-mana pemirsa Sultan TV, tetap di Bincang hari ini. Kita break terlebih dahulu. Ya pemirsa Sultan TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan tentu saja kami masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan masih dengan Pak Denny dan juga Pak Yani ini Pak. Tadi kita sudah bahas beberapa poin tentang PMI. Mungkin dari juga Bapak sudah katakan bahwa PMI tugasnya cukup banyak. Mungkin dari mulai membantu pemerintah mengenai bencana, kemudian pendistribusian keberadaan darah seperti apa, adanya darah tuh seperti apa, harus harus di stok dan lain sebagainya seperti apa, kemudian juga melatih para pendidikan relawan dan lain sebagainya. Bahkan juga ini sampai tadi katakanlah
relawan-relawan yang di pengungsian bencana dan lain sebagainya itu udah ada slot-slot khusus gitu ya, bahkan sudah dididik juga harus seperti apa. Betul. Dan ini juga luar biasa sekali, ada poin-poin dan juga ada ada harus punya keahlian atau skill khusus yang dimiliki oleh relawan gitu ya kalau mau di PMI ya. Pak ya, tadi juga dilihat dari mungkin ada di psikologi supportnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini kita melihat di kondisi yang sekarang nih Pak ya. Kan kita lihat bahwa kita tahu pandemi sudah masuk di awal Februari ya, awal Februari sampai sekarang bulan September. Sudah lumayan lama, bahkan sampai itu sudah ada dari awal yang harusnya di rumah saja, tidak boleh kemana-mana, sampai akhirnya kenormalan baru katakanlah ya. Harus sebut normal baru, katanya boleh melaksanakan aktivitas tapi harus gunakan terus protokol kesehatan. Tapi ternyata di bulan ini bahkan pemerintah juga dari Banten sendiri itu sudah memutuskan bahwa Kota Serang dan lain sebagainya ini PSBB karena kita ada di zona orange kan, di zona orange gitu. Nah, melihat itu Pak, jika PMI peran dan tugas PMI di masa-masa pandemi seperti ini nih, seperti apa nih Pak kondisinya? Bisa dijelaskan, mungkin nanti ada tambahan juga dari Pak Yani dan juga Pak Dedi. Oh ya, baik. Pak Yani aja dulu. Boleh. Ya, boleh. Tadi. Peran tugas PMI selama pandemi dari bulan Februari sampai hari ini kita menurunkan personil relawan sebanyak 150 orang. Ini kita bagi tugas ke dalam tugas-tugas tertentu sesuai kebutuhan yang diarahkan oleh Satgas COVID-19 Kota Serang. Yang pertama, petugas spraying desinfektan. Nah, ini ke daerah-daerah potensi atau daerah publik yang diperkirakan akan berpotensi terinfek. Ya, itu petugas spraying. Kemudian ada petugas education. Petugas edukasi ini mereka bertugas untuk memberikan edukasi bagaimana mereka harus berperilaku di masa pandemi. Ini sasarannya kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, camat, lurah, RT, RW, supaya mereka melanjutkan ke warganya masing-masing. Baik itu pada masa kita zona kuning kemarin, maupun di masa masuk new normal. Jadi bagaimana mereka harus memahami bahwa COVID-19 itu ada dan nyata. Kita coba berikan edukasi tentang bagaimana penanganan preventif dari mereka sendiri kan gitu. Jadi itu tim edukasi gitu kan. Kemudian kita juga menurunkan tim PSP, psikologi support program, karena kita melihat situasi di mana tradisi masyarakat Banten atau masyarakat Indonesia pada umumnya, jika ada orang yang terinfek, divonis terinfek COVID-19, maka acap kali dijauhi, acap kali diusir, habis, diusir gitu kan. Nah, ini menjadi potensi gangguan jiwa terhadap si korban maupun keluarga korban. Nah, ini tim PSP mencoba memberikan satu penenangan, pemahaman terhadap korban maupun keluarga korban maupun kepada masyarakat. Jadi kita coba berimbang sehingga masyarakat bisa memahami bahwa mereka bukan penjahat, mereka tidak berbahaya selama masyarakat ikuti protokoler, korban juga ikuti protokoler kesehatan yang benar. Nah, ini juga sehingga tidak ada lagi konflik yang berkepanjangan, sosial lah, gitu kan. Kemudian ada lagi tim yang lain itu kita turunkan juga tim asesmen. Tim asesmen biasa kita di awal itu mendeteksi, misalnya ada yang terpapar satu, tim asesmen mendeteksi di wilayah tersebut. Dia berkontak dengan siapa, kemana-kemana, berpotensi kemana-kemana sebarannya. Nah, itu kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Kita tracking. Supaya nanti sebaran COVID ini tidak terlalu melebar. Itu tim asesmen yang tugas. Kemudian ada juga petugas checkpoint, karena Pemkot Serang melakukan checkpoint di 8 posko ya sejak bulan Maret, kemudian kita ada jeda di bulan Juli Agustus kemarin, baru kita aktifkan lagi checkpoint di masa sekarang kan gitu kan. Nah, ini petugas checkpoint khusus mendeteksi potensi pengunjung yang masuk area kita, terutama yang dari luar, dari daerah-daerah yang memang zona merah, dari Jakarta, Tangerang, Bandung dan sebagainya. Itu sedini mungkin kita coba halau mereka supaya tidak masuk ke wilayah Kota Serang. Selain itu ada juga tugas PP, pertolongan pertama.
Oke. Pertolongan pertama karena biasa di lalu lintas secara psikologi warga Kota Serang atau warga luar yang melintas di daerah-daerah operasi checkpoint biasanya kan ketakutan tuh. Ya kan, kadang juga yang ugal-ugalan tuh kabur. Gitu kan. Nah, itu kita udah antisipasi. Ada tim pertolongan pertama yang nanti akan sigap kalau terjadi kecelakaan kecil atau kecelakaan besar. Kita kerjasama dengan Dinkes. Nah, itu selalu kita bantu. Alhamdulillah selama ini semuanya tertangani. Yang kecelakaan kecil itu udah sampai 34 penerima manfaatnya itu. Ya. Ya itulah masa pandemi. Selain itu ada tugas tambahan terkait dengan donor darah ya. Nah, di donor darah ini PMI Kota Serang belum memiliki UDD. Itu kelemahannya itu. Unit donor darah. Oh, kelemahannya itu. Itu Ya, kelemahan kita jadi itu. yang boleh menangani terkait dengan stok darah, penyediaan darah, itu ada namanya unit donor darah. UDD. Nah, Kota Serang sejak berdirinya sampai sekarang 10 tahun belum memiliki UDD. Kami baru mengusulkan beberapa kali ke wali kota agar difasilitasi UDD. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 2018, ada kewajiban pemerintah daerah membantu memfasilitasi penganggarannya untuk PMI, gitu kan. Nah, insya Allah dalam waktu dekat Pak Wali Kota akan memfasilitasi itu katanya. Mudah-mudahan Ya, tahun depan tetapi kendati pun demikian, karena kami juga punya tugas untuk penyediaan darah, PMI Kota Serang mencoba melakukan satu bentuk promosi donor darah, ya kan, melalui program-program yang kita canangkan di rencana kerja kita itu, pemeriksaan golongan darah gratis. Nah, dengan pemeriksaan golongan darah gratis itu sambil kita sosialisasikan agar mereka berkenan untuk berdonor. Nah, gitu. Jadi selalu seperti itu. donornya ke UDD Kabupaten Serang, PMI Kabupaten Serang. Ya, karena kita belum punya. ke sana dulu. Kadang-kadang kita juga menyelenggarakan donor darah massal. Kita bisa kerjasama dengan UDD PMI Kabupaten Serang, UDD PMI Pandeglang, UDD PMI Cilegon yang sudah punya UDD. Karena kita tidak punya, kita belum punya. Tapi tetap kita membantu penyediaan stok darah di wilayah kita. Oke, baik. Dari Pak Denny sendiri seperti apa nih Pak, dari Pak Wakil Ketua? Apakah memang di masa-masa pandemi ini ada perbedaan atau seperti apa nih? Ya pasti ada perbedaan ya. Kita PMI Kota Serang selain kita itu menjalankan tugas fungsi kita itu yang di masa-masa normal yang dulu-dulu, kita pun kira punya tugas tambahan yang tadi membantu pemerintah bagaimana menyelesaikan COVID-19 ini. Nah, tapi di tengah-tengah itu kesibukan itu kami pun melaksanakan tetap tadi gitu tugas fungsi kita sebagai PMI yang mana kita harus melaksanakan tadi bantuan pemerintah untuk segala macam bencana atau gangguan sosial pun gitu ya. Tadi kata Pak Yani tadi kalau hal ini bisa menjadikan itu gangguan sosial, ada sekeluarga diasingkan, dibully, nah itu kita harus turun. Nah ini, tapi kemarin ini ada kejadian juga, karena ini tugas fungsi kita nih. Kemarin ada 3 orang yang terlantar, Tersesat. 3 orang yang terlantar dari DKI gitu. Dia merantau, dia dari Sumatera merantau ke Jakarta. Di tengah jalan mereka kehilangan bekalnya, tas segala macamnya yang berisi perbekalan mereka hilang. Begitu sampai DKI sedang ada PSBB, zona merah, mereka dipulangkan. Dipulangkan ke Sumatera. Tapi karena memang dipulangkannya tidak, ya kita nggak tahu kenapa dia dipulangkannya begitu atau diusir atau apa, hingga mereka tuh terlunta-lunta. Mereka berangkat dari rumahnya tanggal 9, nyampe sini tanggal 11, gitu. Nyampe di kitanya tanggal 13 September kemarin ke Kota Serang gitu. Sampai di tes poin Serang Timur dibereskan oleh pihak yang di Serang Timur itu ada PNI, Polri, kita juga ada di PMI. Mereka diarahkan ke terminal. Mungkin dengan harapan di terminal ada yang bisa bantu, ternyata di terminal pun mereka akhirnya diarahkan ke kita, ke PMI. Gitu. Nah, kita turunkan, Pak Sekum dan saya turunkan tim RFL. Coba ini kita tanggulangi. Ini sama aja dengan orang yang
sesak ya. Ya tersesat, ini terlantar segala macam. Ya kita melakukan mereka layaknya seperti yang harus kita lakukan. Kita kasih makan, kita tanya dari mana asalnya, mau kemana. Begitu ngobrol-ngobrol, ternyata mereka ada yang pernah punya hubungan juga dengan PMI Kabupaten Sijungjung, Sumatera Barat. Okay. Nah, kita kontak karena sama PMI dengan mudah, dalam hitungan menit juga sudah komunikasi. Okay. Dan ternyata mereka mengiyakan bahwa pernah ada relawan yang bernama namanya siapa itu, Sidar atau siapa itu nama orang-orang. Nah, ternyata kita minta mereka cari orang tuanya, nomor kontaknya mereka dapat, kita kirim ke kita langsung telepon, video call lah, betulin keluarganya. Dan alhamdulillah sudah dijemput oleh keluarganya. Sudah. Yang 2 sudah dijemput, yang 1 lagi ini kita berhubungan karena ini orang Minang ya. Yang ini orang Minang, kita kebetulan di sini juga biasanya ada komunitas masyarakat ya. Itu di sini ada komunitas Ikatan Keluarga Minang, kita hubungi. Gitu. Dan mereka karena biasanya kalau orang dirantau sama dirantau tuh ikatannya kuat. Yang satunya dipulangkan oleh keluarga Ikatan Minang itu. Dan alhamdulillah itu tugas salah satu yang di tengah pandemi tetap kita laksanakan. Gitu ya. Tetap kita laksanakan gitu, selain kita melaksanakan itu. Dan yang lain pun tetap dilaksanakan. Kemarin ada orang hanyut, kita turun. Gitu, kita turun. Mudah-mudahan tidak ada bencana lain ya. Tapi yang namanya bencana tetap kita turun. Banjiran, gitu tuh. Pernah kemarin pas hujan lebat itu di daerah Lingkar Selatan itu banjir. Kita tetap turun di tengah pandemi itu, kita turun. Jadi relawan ini memang stoknya kita harus siap-siap bener gitu tuh, stok relawan. Dan mudah-mudahan saya minta doanya buat pemirsa Sultan TV, doakan kami para relawan PMI Kota Serang untuk diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan mereka siap untuk ditugaskan di mana aja. Amin. Karena itu kekuatan kita di relawan. Di relawan ya. Relawan. Oke, luar biasa sekali. Walaupun memang di situasi pandemi yang katakanlah orang tuh takut, panik gitu loh. Tapi ini malah terjun ke lapangan, seperti kayak menjemput ini gitu ya. Seperti padahal kan ini kondisinya sedang pandemi. Itu gimana tuh cara antisipasinya biar dari PMI sendiri atau relawan sendiri itu tidak takut gitu kan? Ini lagi pandemi, kenapa istilahnya kalau kasarnya kenapa gue harus ke lapangan, kan ini nggak boleh kemana-mana. Ini gimana nih Pak sejauh ini? Dari 300 relawan yang kita standby kan 150 relawan yang kita terjunkan. Nah, semuanya ini sebelum mereka kita terjunkan, kita berikan pendidikan pelatihan terkait dengan pencegahan COVID maupun penanganan COVID, serta etika protokoler kesehatan yang harus mereka lakukan. Jadi tidak serta-merta kami terjunkan mereka begitu saja, tetapi kita berikan pendidikan pelatihan terlebih dahulu. Ketika mereka siap, maka baru kita lepas mereka dengan pengawasan yang ketat dari kita. APD yang ketat juga. Ya, didahnya dengan protokol kesehatan kita kita berikan APD dan sebagainya, dan mereka wajib menggunakan itu, gitu kan. Untuk perlindungan mereka yang lain, kita juga berikan mereka asuransi, ya kan, karena kita tidak tahu kapan kita akan terkena, tapi mudah-mudahan tidak ada. Dan alhamdulillah sampai hari ini relawan kami sehat-sehat saja. Dan mereka tetap bersemangat. Siang malam kita 24 jam melayani masyarakat bersama unsur Muspida dan tim COVID, tim Satgas COVID Kota Serang, gitu. Jadi ada moto biar kami di luar untuk Anda. Biar kami di luar untuk Anda, dan Anda tetap di rumah untuk semua. Jadi biar kami yang di luar, Anda di rumah saja untuk semua. Gitu ya. Oke, luar biasa. Ini para relawan juga memang sudah dibekali ilmu gitu. Sebelum keluar juga, walaupun memang kondisi pandemi seperti ini, mau tidak mau gitu, takut tidak takut, ya gimana pun harus melayani masyarakat. Karena memang tugas dan peran fungsinya juga PMI untuk masyarakat, gitu. Selalu bantu. Masyarakat gitu ya. Oke, selalu bantu. Nah, suruh break dulu katanya nih. Nah, ini sebelum break juga nanti ingin bertanya mungkin tentang gimana nih respon masyarakat tentang mungkin dari donor darah, apakah memang stoknya masih ada, kan kita juga harus terus ada stok kan untuk darah gitu. Nah, di akhir nanti kita hanya akan tanya dan juga mungkin mengenai harapan dan juga pesan-pesan seperti apa. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bincang Hari Ini.
Baik pemirsa Sultan TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan Hani masih ingatkan, siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Ini sudah tak terasa di segmen akhir nih ternyata Pak Denny dan juga Pak Yani nih ya. Luar biasa, banyak sekali perbincangan yang kita bincangkan tadi juga luar biasa. Ini banyak sekali informasi yang baru Hani dapatkan juga ternyata gitu. Luar biasa sekali peran dan juga PMI sendiri. Dan kebetulan hari ini tadi juga Hani sudah sampaikan di awal adalah Hari Palang Merah Indonesia yang ke-75. Luar biasa, ini usianya sama seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Nanti selain itu juga kita masih bahas nih tentang peran dan juga tugas PMI di masa pandemi ini seperti apa. Dan tadi juga sempat terjeda ini masalah ini Pak Denny dan juga Pak Yani melihat kondisi sekarang kan di masa pandemi, otomatis masyarakat juga kan sudah jarang keluar rumah, mungkin karena takut juga dan lain sebagainya, karena memang himbauan dari pemerintah juga untuk lebih baik di rumah saja gitu kan, lebih baik ya bisa aktivitas. Bahkan sekarang adalah di masanya PSBB di Serang sendiri sudah PSBB di bulan ini kan, karena memang melihat kondisi meningkatnya penyebaran COVID-19 ini gitu Dari kan. tanggal 10 kemarin. Iya, tanggal 10 kemarin sudah PSBB dan ini kan harus dipatuhi, mau tidak mau ya mungkin kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan dunia luar itu harus dibatasi gitu kan, tidak boleh kerumunan. Kemudian juga walaupun memang harus ketika dia urgent pun harus seperti ini, harus gunakan masker, kemudian face shield juga harus sesuai protokol kesehatan gitu tuh ya. Nah melihat itu mungkin dari PMI kan tentunya kan masyarakat karena mungkin takut atau seperti apa, melihat dari kondisi stok darah gitu. Nah, kita kan mau nggak mau dari PMI ya harus selalu menyediakan stok darah untuk masyarakat yang membutuhkan, untuk yang sakit juga mau nggak mau setiap harinya gitu ya. Nah ini bentuk edukasinya, kemudian juga bentuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa nggak apa-apa kok donor darah di masa pandemi gitu, nggak usah takut. Nah sekarang antusiasme dari masyarakat apakah berkurang atau seperti apa nih kondisi sekarang? Ya, di tren donor darah di kita biasanya kita akan kekurangan stok darah pada masa bulan suci Ramadan. Ya, jadi tren tahunannya. Kemudian di masa Itu di pandemi posisi ini, normal ya? Di kondisi normal ya? kondisi normal itu ada tren yang memang kita bisa kekurangan stok darah, gitu. Terutama di bulan suci Ramadan, gitu kan. Kemudian sampai awal Syawal, artinya hari raya, orang sibuk dengan hari rayanya sehingga tidak sempat untuk donor. Nah gitu kan. Tren kedua yang agak kurang itu di akhir tahun. Ya, karena orang sibuk dengan persiapan tahun baru dan sebagainya kan gitu kan. Itu trennya. Di kondisi normal. Baik. Nah, di kondisi COVID-19 ini sebetulnya kita sudah coba mengantisipasi dari awal untuk promosi dan sosialisasi lebih giat dengan kerjasama para pendonor sukarela. Jadi yang paling mudah di menangani kekurangan stok darah ini adalah kita membangkitkan semangat kembali para pendonor sukarela. Ya kan, artinya yang sudah sering donor gitu, yang baru yang sering donor kan tidak aneh gitu kan. Nah gitu. Namun memang tadi secara psikologi mayoritas masyarakat kita ini ada rasa takut. Baik yang mendonorkan maupun yang menerima transfusi. Ya kan? Yang mendonorkan takut karena dia terinfek. Gitu kan, terpapar kan gitu kan. Yang menerima transfusi darah, yang sakit juga takut. Jangan-jangan darahnya terinfek kan gitu. Nah, ini tugas kami memang mensosialisasikan itu, memberikan pemahaman bahwa dua-duanya tidak perlu takut. Nyaman. Karena kita punya prosedur kesehatan yang cukup memadai. Jadi darah yang kita ambil tidak langsung kita berikan. Karena itu melalui proses screening. Ya, proses screening terhadap kesehatan darah yang akan ditransfusi. Itu harus bebas dari virus HIV, hepatitis B dan virus-virus lain. Nah, barulah kalau itu sudah dinyatakan aman di lab, nah baru kita simpan di bank darah. Baru kita transfusikan. Ke yang membutuhkan. Jadi ketat sekali sebetulnya. Nah, karena mereka itu biasanya kan kemarin itu di pemberitaan nih, yang terpapar awal itu biasanya orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan, betul kan? Perawat, dokter. Nah, sedangkan orang yang transfusi darah itu identik dengan alat kesehatan. Jadi mereka, jangan-jangan nanti kita duluan deh yang kena. Jadi awal mindset itu sudah mereka ketakutan duluan, gitu. Tapi kata Pak Sekum tadi bahwa
yang takut dan yang menerima pun nggak usah takut juga gitu, karena udah kita melalui screening. Orang yang menyumbangkan darah juga kalau habis begadang itu nggak boleh. Nggak boleh, iya. Nggak boleh habis begadang, tekanan darah kurang. Bener, Pak. Gitu itu nggak boleh. Artinya yang menyumbangkan, kita mengadakan itu udah benar-benar melalui seleksi, benar-benar seleksi. Yang siap, benar-benar siap gitu, diambil darahnya. Darahnya udah kita diambil, sudah harus diperiksa dulu gitu kan. Darahnya merah apa biru gitu. Nah, karena Hani sendiri juga ini takut Pak, kan dulu sempat sering sekali donor darah Hani juga di Bandung dulu. Jadi kayak per 3 bulan itu kan harus ya. Harus. Kayak Kalau punya udah kartunya, terbiasa gitu. tuh, kalau terbiasa PMI enak. gitu, punya kartunya Hani sering donor darah gitu. Seneng karena di kampus juga suka ada event donor darah suka ini aja gitu ya. Ini luar biasa ya. Mau aja gitu. Mau, itu kan gede itu jarumnya. Masuk Ya, gitu berani. ya. Cuma pas kesini, pas pulang ke Serang, datang ke Serang, mau donor darah di mana ya, kota Serang. Terus mikir juga, terus kayak tapi sekarang pandemi takut gitu tuh kayak Hani Sama ya. Itu pasti merasa sendiri gitu pun ya. sebagai masyarakat biasa gitu, Ya. masyarakat umum menilainya kayak mereka juga berhubungan langsung dengan alat-alat kesehatan, Ya. disuntik, takutnya disuntik itu ada infeksi Iya. atau apa gitu kan, kita takut, terlalu takut Kita ngadain gitu, ya Pak. kemarin kerjasama dengan kayak perguruan tinggi ya. Ya, salah satu upaya yang kita lakukan di PMI itu menghimbau kepada masyarakat, kita utamakan dari keluarga mereka. Oke. Jadi donor pengganti. Baik. Ya, ada program namanya donor pengganti, itu kita sarankan dari keluarga mereka. Karena itu yang paling mudah aksesnya dan Ya. paling cepat, dan kita tidak kesulitan mencari jenis golongan darahnya. Gitu kan? Iya. Karena spesifik kan gitu Iya, kan. biasanya Kalau kalau dari di orang lain kan agak susah. Nah, satu, kedua, kita coba gerakan unit-unit relawan. Unit-unit relawan ini kita ada di perguruan tinggi. Baik. Ada unit relawan di tiap kecamatan, ada unit relawan di markas. Baik. Ya, jadi ada tiga kelompok unit yang tersebar. Ini semua jumlahnya 18 unit. Baik. Oh. Ya, jadi dari mereka ini untuk mengadakan masing-masing aktivitas tadi, tapi seperti Persatuan Perguruan Tinggi, relawan perguruan tinggi mengadakan donor darah di masa pandemi. Nah, itu memberikan contoh, nggak apa-apa loh donor gitu, sebagai bentuk promosi, sosialisasi, seperti itu. Dan yang terakhir ini kita mengaktifkan yang namanya donor bank darah hidup. Donor Bukan donor, bank darah hidup. bank darah hidup. Bank darah hidup itu gini, kita mendeteksi beberapa teman kita atau relawan kita atau orang yang sering mendonorkan darah. Kayak Teh Hani ini kan pernah mendonorkan darah. Teh Hani golongan darahnya apa? AB. Oke, AB kita catat plus, tuh. AB minus. Kasusnya apa? AB Plus. plus. Itu kita catat gitu, kita catat. Jadi biarkan aja dulu, begitu kita butuh, Baru ada kita orang butuh, panggil. kita hubungi. Mau nggak Iya, gitu? iya. Ini nggak? Jadi bank darah hidup namanya gitu. Aku juga seneng kalau PMI ini ya. Aku kan karena sering donor darah, terus kayak suka dapat SMS kayak aku ulang tahun, selalu dikasih tahu iya. selamat ulang tahun Mbak Hani Fadila gitu Iya. tuh dari PMI kami, PMI Pusat Kota Bandung gitu. Luar biasa. Bagian gitu daripada setiap kita anak. untuk Oke. menyambungkan rasa Rasa ini gitu ini ya. kitanya, bahwa kita tuh benar-benar sudah dapat chemistry. Darah yang pernah disumbangkan itu benar-benar menyatu dalam diri darah PMI. Itu bagian dari kita itu. Oke, ada penghargaan juga Ada bagi donor penghargaan. katanya Pak ya, Iya, yang berapa ada. ratus kali, bahkan Iya. Hani pernah melihat gitu Iya. di Bandung sendiri ada gitu. Ada kalau 50 kali kan presiden dari Presiden. Presiden, Ya, oh. jadi jenjangnya ada sebagai bentuk penghargaan karena memang darah tidak diperjualbelikan. Diperjualkan. Ini asumsi yang barangkali berkembang di masyarakat, seakan-akan darah diperjualbelikan. Nah, itu harus diluruskan. Padahal tidak. Oke. Darah tidak boleh diperjualbelikan dan Oke. kita tidak pernah memperjualbelikan darah. Cuma untuk kebutuhan mengambil darah, men-screening darah, menyimpan darah, Itu perlu mentransfusi darah. Nah, ini yang kita butuhkan, tentu biaya yang cukup signifikan, tetapi tidak kita bebankan ke masyarakat Masyarakat, sepenuhnya. Itu menjadi subsidi pemerintah. Oke. Gitu. Kantungnya aja ya. Kantungnya Kantungnya aja itu kan kita berapa? impor. Itu Oh, kantong yang biasa buat Kantong yang berdarah itu kan Berdarah khusus, nggak bisa. khusus ya. Kan kita impor itu. Kemudian untuk screening HIV dan sebagainya, satu uji lab HIV aja berapa? Hepatitis Biaya. berapa? Ini berapa? Ini berapa? itu biayanya kan. Butuh biaya, bener, Ya, bener, terus bener. disimpan. Nah, itulah yang diminta untuk diganti. Karena kalau memang itu tidak digantikan, gimana kalau kita kehabisan biaya gitu kan? Darahnya nggak ada. Nah, makanya, tapi itu pun tidak diberikan ke masyarakat semua. Tidak dibebankan sepenuhnya. Tidak dibebankan. Sudah ada subsidi pemerintah. Ada Oke, subsidi oke. silang dari pemerintah juga. Oke, luar biasa. Nah, ini Pak, daerah Pemasek ini udah hampir 1 jam nih Pak ya. Nah, Iya. ini mungkin juga kayak sudah bincang-bincang banyak sekali tentang Padahal masih banyak ini. PMI. Banyak juga yang harus disampaikan ya Pak ya. Banyak. Barangkali nanti bisa lagi sharing lagi bersama Betul, pemirsa betul. Sopan TV di rumah juga kan. Kita juga nanti insya Allah ya Pak ya. Iya. Dan ini juga Hani ingin
bertanya juga dengan Pak Denny dan juga Pak Yani sejauh ini di PMI Kota sendiri, harapan yang ingin disampaikan atau mungkin harapannya untuk ke depan untuk PMI Kota Serang seperti apa nih harapannya? Masing-masing boleh silakan. Kalau saya tadi ini sekalian sedikit curcol ya, kata orang zaman angkatan saya mah, curhat colongan gitu ya. Colongan ya, Pak. Tadi udah saya sebutkan bahwa kami ini ada sedikit kekurangan gitu. Kekurangannya apa? Kami belum mempunyai UDD, unit donor darah. Dulu namanya UTD, unit transfusi darah. Sekarang namanya UDD gitu, unit donor darah. Kami mohon doa kepada semua masyarakat, khususnya para pemirsa Sultan TV, bantu kami dengan doa, bantu kami dengan support supaya PMI Kota Serang ke depan bisa mempunyai unit donor darah sendiri. Hingga kami bisa memfasilitasi, kami bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Kota Serang dengan layanan donor, dengan layanan darah, persediaan darah yang memang kami bisa kelola sendiri. Itu harapan kabupaten lagi ya Pak? Ya gitu tuh, kami numpang gitu tuh ya. Memang sebenarnya kalau PMI sih nggak masalah ya, karena kita semua PMI sudah bersama lah gitu bersama, ya, tapi kita lebih nyaman, lebih enak kalau kita bisa itu sendiri. Itu harapan dari saya. Oke. Lanjutnya Pak. Ya, harapan saya di masa COVID-19 ini, semoga warga Kota Serang tidak terlalu banyak yang terpapar, dan yang terpapar semoga cepat sembuh. Dan kami juga mohon doanya, relawan kami yang diterjunkan maupun relawan kami yang siagakan sisanya, ini tetap diberikan kesehatan sehingga ketika masyarakat membutuhkan kami bisa selalu bantu. Amin. Ya. Amin. Semoga bisa selalu bantu gitu. Ya. Oke, tapi ini penasaran satu, stok darah aman nggak Pak ini sekarang? Kota Serang? Saat ini memang agak krisis. Karena Krisis, makanya kita seluruh PMI di Provinsi Banten, kabupaten kota di provinsi yang punya UDD, ini membuka namanya program donor pengganti. Jadi siapapun yang minta darah silakan bawa keluarganya yang darahnya sama. Jadi sehingga stok kita tidak akan habis. Nah, bisa langsung datang ke UDD. UDD-nya. Jadi misalnya keluarga kita sakit, ya kan? Kita minta darah ke UDD, tapi kami harus bawa orang lagi keluarga kita yang golongan darahnya sama, sehingga ini diambil, yang ada itu didistribusikan. Jadi ada pengganti untuk menghindari stok. Oke, luar biasa. Nah, tadi harapan sudah disampaikan juga. Nah, ini terkait Hari Palang Merah Indonesia. Ini apa yang ingin disampaikan Pak kira-kira? Untuk Palang Indonesia secara keseluruhan lah Pak kira-kira. Ya, Pak Sekub. Ya. Boleh, silakan. Boleh. Di hari ulang tahun PMI ke-75 tahun 2020 ini, persis pada bulan September, kami berharap PMI tetap selalu bantu, PMI tetap eksis sehingga masyarakat seluruhnya terbantu dengan layanan-layanan PMI yang lebih baik. Wabil khusus untuk PMI Kota Serang, saya menghimbau selaku Sekretaris PMI Kota Serang kepada relawan yang sudah tergabung hampir 500 orang, yang aktif 300 orang, ini tetap bersemangat untuk memberikan pelayanan kemanusiaan sebagai tugas mulia yang diemban oleh PMI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Kiranya Bapak juga. Baik, tidak jauh dengan Pak Yani, di hari ulang tahun PMI kita ini yang ke-75, saya berharap khususnya relawan yang ada di Kota Serang, staf markas yang di PMI Kota Serang, para pengurus PMI Kota Serang, ayo kita bersama-sama mengemban tugas amanat mulia ini, di mana di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah wabah penyakit pandemi corona ini, yuk kita bantu pemerintah Kota Serang bagaimana supaya kita bisa melewati krisis ini dengan apa yang ingin kita harapkan. Dan kita juga berharap masyarakat bisa memahami situasi seperti ini gitu. Jangan pula nanti masyarakat di tengah krisis pandemi ini agak sedikit melewati batas lah kewajaran gitu kan, karena kami di lapangan suka menerima ini, kalau kami nggak keluar nggak makan, betul juga sih gitu kan. Betul, tapi memohon secara bijaksana ikuti protokol kesehatan yang sudah dilakukan di Kota Serang. Oke, luar biasa sekali. PMI selalu bantu. PMI selalu bantu, pasti ya, itu karena motonya Pak ya. Bencana datang dan pergi, relawan PMI tetap abadi. Tetap abadi, amin, amin, ini abadi terus ada terus ya Pak ya, kapanpun, dimanapun gitu kan. Jam waktunya juga tidak menentu pun. Tidak menentu, bisa 24 jam. 24 jam ya. Kebetulan saya ini kan komandan Satgananya, saya ditelepon kadang-kadang,
Jam Jam 1 satu kalau malam. jam 1 malam Pak ini banjir ya, Iya. saya ke situ. Oke. Waduh, Luar biasa totalitas sekali nih untuk masyarakat, pengabdian kepada masyarakat Iya. juga untuk membantu pemerintah ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin sebelum kita ditutup, ini Hani ingin mendengarkan pesan untuk masyarakat, untuk pemerintah terkait. Ada yang ingin sampaikan di masa-masa pandemi seperti ini? Ada yang ingin sampaikan, silakan Pak. Jadi aja tadi yang punya Pak Yani sampaikan ya. Yang Ya. terakhir. Pesan kami dari PMI Kota Serang atas nama pengurus dan pesan Ibu Ketua tentunya. Tadi sebelum kami ke sini juga kami mohon izin dulu ke Ibu Ketua karena Ibu Ketua ada sedang dinas Oke. tugas negara, beliau sebagai anggota DPR RI. Oke. Beliau menitipkan ke kami harapannya kepada pemerintah Kota Serang khususnya untuk tetap bersemangat melayani masyarakatnya di pandemi ini, walaupun banyak sekali lika-liku barangkali yang menerjang gitu kan, kritik-kritik yang pedas dari masyarakat atau dari orang lain gitu kan. Tapi harapannya Pemkot Serang tetap bersemangat melayani masyarakat, dan juga PMI terutama relawan juga harus tetap selalu siap membantu karena masyarakat setiap waktu membutuhkan. Kita sama-sama bekerja untuk menangani COVID-19 ini dengan bijak, dengan ikhtiar dan doa bersama, mudah-mudahan wabah ini berlalu dengan segera sehingga kita bisa beraktivitas secara normal. Amin, 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 amin. Baik, dari Pak Denny kiranya. Mungkin sama dengan Pak Yani bahwa kita di tengah-tengah pandemi ini, pesan saya buat para relawan khususnya Ya. itu tetap jaga kesehatan, tetap semangat agar moto kita PMI selalu bantu itu bisa tetap ada dalam diri kita. Oke. Oke, terakhir mungkin Pak, closing statement untuk pemirsa Sultan TV di rumah, atau kata-kata bijak atau apa boleh lah untuk closing statementnya kali ini. Sebelah sini Pak. Siapa dulu nih? Ya, Bapak silakan Pak. untuk seluruh pemirsa di rumah, untuk pemirsa Sultan TV tentunya kami menghimbau kepada seluruh pemirsa dan masyarakat Kota Serang tetap di rumah, biar kami yang di luar. Ya. Tetap di rumah, biar kami yang di luar. Semoga dengan demikian kita segera terhindar dari wabah COVID-19 ini. Baik, cukup Pak ya. Cukup. Terima kasih dari Pak Denny. Ada Sama. mungkin Jadi motonya tadi kata Pak Yani, Iya. kami di luar untuk Anda di rumah untuk kami semua. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak, Ani ucapkan terima kasih kepada Pak Yani, Ya. kepada Pak Denny juga. Ini sudah hadir di Sultan TV, sudah berbincang juga hari ini juga kita banyak sekali informasi yang didapatkan, dan juga dari peran dan tugas fungsi juga. Bahkan di masa pandemi pun ini PMI terus dan selalu melayani masyarakat. Dan insya Allah kami doakan ya Pak, semoga Amin. sehat terus, Betul. selalu gitu Pak ya, selalu bisa melayani Amin. masyarakat juga. Semoga para relawan juga tetap semangat terus. Bapak dan juga Pak Yani juga Pak Denny juga begitu pun sama kebalikannya, tetap patuhi protokol kesehatan juga, terus jaga kesehatan, jaga diri. Semoga pandeminya segera berakhir. Berakhir, Pasti ya, betul, siapa sih betul, yang nggak betul. mau pandeminya berakhir gitu kan Pak ya. Iya. Oke, dan juga terima kasih untuk pemirsa Sultan TV di rumah sudah saksikan bincang hari ini pada edisi Kamis 17 September 2020. Kami bertiga juga ini kami ucapkan selamat ulang tahun ya Pak ya. Betul. Kembali sekali lagi untuk Palang Merah Indonesia yang ke-75, semoga semakin jaya tentunya, semakin dapat membantu masyarakat, semakin juga menjadi kebanggaan Indonesia pastinya Pak ya. Betul. Ini juga untuk membantu pemerintah Ya. pastinya. Baik, akhir kata saya Hanifah Abdillah dan juga dua narasumber saya. Denny Arisandi. Ahmad Yani. Kita bertiga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.